Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asmai Media? Saya hari ini dengan Tautumi akan ngobrol lagi dengan perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang juga banyak kisah inspiratifnya, usaha bagusnya, dan hal-hal yang bisa kita ketahui bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat sahabat yang sedang menonton Tautumi di episode kali ini. Hari ini saya ketemu dengan Ibu Ecin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Gimana keluarga, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu, sebelum syuting saya dengar sebelum usaha itu Ibu sakit ya? Iya. Pernah sakit. Sakit hati atau sakit apa? Double sakit hati ya ini. Double. Saya belum nanya Ibu jawab. Sakit apa Ibu? Pernah kena kanker rahim. Tapi masih stadium 3 lah, masih bisa diobatin. Oke. Sebelum Ibu lanjut, sahabat, Ibu ini begini-begini terus tetap ikhtiar untuk menciptakan produk UKM yang buat saya luar biasa. Nama produknya Dapur Nice. Dapur Nice. A nice kitchen harusnya. Dapur Nice. Ini produknya adalah dodol kacang merah. Dodol kacang merah. Nanti saya akan ulas dodolnya. Tapi sebelum kita ulas dodol kacang merah Ibu Ecin, saya mau lanjutin. Ibu sakit kanker rahim. Iya. Terus sekarang kelihatan sehat walafiat. Perjalanan sakitnya bagaimana dulu? Sebenarnya di tahun 1999 itu saya udah divonis dokter bahwa ada virus di mulut rahim. Oke. Tapi terus saya hamil waktu itu, anak yang bungsu yang ketiga. Saya pikir dengan lahir itu si virus akan keluar lah kira-kira ya. Logikanya gitu ya. Ternyata terjangkit lagi di tahun 2012. Dicek lagi ke dokter kandungan, ternyata itu memang sudah ada di rahim. Jadi sudah ada di nempel kira-kira gitu. Ya, pokoknya si virusnya udah jadi awalnya di mulut rahim, ternyata 12 tahun kemudian itu udah di rahim, dokter harus diangkat gitu. Di 2012? 2012. Tapi saya tetap bertahan waktu itu karena mantan lah ya. Mantan itu papahnya anak-anak gitu. Oh sekarang sudah ya, tidak dengan... Sudah nggak ada itu. Dia sempat bertahan untuk tidak diangkat. Di saat sakit itu kan otomatis saya tidak bisa melayani suami. Nggak bisa memenuhi nafkah batinnya itu. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan nikah lagi. Oh iya? Ya. Sebelum operasi? Sebelum operasi. Loh kan sebelum operasi bahkan suami Ibu sudah ninggalin Ibu gitu? Iya, saya ditinggalin waktu itu dengan anak yang perempuan yang kecil, yang usianya baru ya sekitar 11 lah. Waktu itu kelas 6 SD, kalau sekarang udah tamat, udah menikah, malahan udah berkeluarga, si bungsu itu. Karena kami berdua di rumah, kakak-kakaknya itu kuliah, yang satu di Jogja, satu di Palembang, dan satu di Depok. Otomatis saya berdua sama si kecil. Si bungsu. Nah, si bungsu itu hanya bilang, "Mama, kenapa Mama nggak mau operasi? Kalau Mama nggak operasi, terus Mama meninggal." Aku sama siapa? Di situ saya sadar bahwa saya harus tetap mendampingi si kecil ini. Jadi saya memutuskan ke dokter, saya siap untuk operasi. Akhirnya satu-satunya alasan karena anak bungsu Ibu ada statement atau bilang sama Ibu gitu. Karena dia merasa papahnya udah ninggalin dia gitu. Jadi dia keluar dari rumah, pergi gitu aja dari rumah, dan dia menikah lagi gitu. Nah, akhirnya kakaknya yang besar pulang dari Jogja. Jadi kan kalau operasi itu harus ada tanda tangan persetujuan. Tapi status kan saya belum cerai.
belum dicerai saat Hanya itu. ditinggalkan saja. Hanya ditinggalkan. Jadi yang menandatangani surat izin operasi atau apa itu anak saya. 1 kali operasi udah, ternyata 1 bulan kemudian saya mengalami sakit lagi yang luar biasa. Akarnya sudah menjalar kemana-mana. Jadi dalam waktu hanya dari operasi ke-1 sampai operasi kedua itu tuh hanya sekitar 3 mingguan lah, nggak sampai sebulan. Saya harus ngalamin operasi lagi. Itu operasi lagi. kedua. Setelah operasi kedua kurang lebih 1,5 bulan ternyata si itu udah lari lagi ke indung telur. Oh. Jadi ya terakhir indung telur juga diangkat dan alhamdulillah setelah itu saya sehat. Saya harus sehat karena saya ngelihat keempat anak saya. Ya, jadi saya harus berjuang, saya harus sehat demi anak-anak saya karena kan anak-anak hanya udahlah sama mama aja. Anak ibu ngomong gitu. Ya, sekarang anak saya semua 4-4-nya ikut dengan. Dulu saya tinggal tidak di Bandung, saya tinggal di Cilegon. 26 tahun saya tinggal di sana. Karena ada masalah ini itu akhirnya saya berniat saya harus berhijrah. Saya hijrah, saya ninggalin semua, saya pindahlah ke Bandung. Saya tinggal di di kampung. Daerah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Oh. Itu daerah Barat. Iya. Awalnya saya hanya, kalau orang Sunda bilang titirah ya. Nah, saya orang tua saya, ibunya, saya menyuruh udah titirah aja ke sini. Saya pindah ke sana. Tapi mungkin di balik rasa sakit saya, Allah itu punya rencana lain. Apa itu? Ternyata di sana ibu itu udah sakit karena ibu udah 90 tahun usianya. Sudah tergeletak sakit dan begitu saya ke sana ibu jatuh. Ya alhamdulillah saya pindah ke sana jadi saya bisa merawat ibu. Si bungsu waktu itu masih SMA kelas 2. Saya pindah ke kampung, dia sempat stres, dia sempat down juga karena dia biasa di kota besar Cilegon, Banten, tiba-tiba harus pindah ke kampung yang sepi, kecil atau gimana. Tapi kebetulan saya ada rumah juga di daerah Cimahi, jadi kalau minggu saya harus bawa dia ke Cimahi hanya sekedar untuk jalan-jalan. Jalan. Tapi anak ibu sehat semua? Anak saya yang kedua awalnya. Yang kedua mungkin karena melihat penderitaan ibu atau bagaimana di saat operasi kedua, kakaknya nggak bisa karena kakaknya harus pulang ke Jogja untuk melanjutkan kuliah. Dia dari Palembang pulang. Dia yang nungguin saya operasi yang kedua. Di saat dia nungguin, saya nggak tahu ya, wallahu alam itu sih saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba setiap malam dari sejak itu dia nggak pernah mau tidur. Nggak pernah mau tidur? Nggak, berbulan-bulan itu dia tidak pernah mau tidur kalau malam. Jadi dia kalau tidur kadang siang. Akhirnya saya tanya, ada apa nak kamu nggak bisa tidur? Enggak, kasihan mama. Kasihan mamah lah, dia bilang intinya. Kok saya malam itu ngeliat ada tubuh besar yang mau masuk ke tubuh mama, ternyata dia mulai halusinasi. Halusinasinya mulai jalan. Nah terus di situ dia akhirnya jadi paranoid. Jadi setiap orang yang mendekati mamahnya dia bilang itu orang jahat. Omnya, jadi adik saya berarti. Omnya karena itu dia ditempeleng gitu, istighfar. Dia bilang astagfirullahaladzim, dia sadar, dia masuk kamar, dia bilang, untuk apa saya hidup kalau saya nggak bisa melindungi mama. Terus setelah itu ya, demi kebaikan dia, akhirnya saya bawa ke rumah sakit Cisarua, rumah sakit jiwa. Sampai rumah sakit jiwa? Ya, dia dirawat di situ sekitar 2 minggu. Karena kalau dari dokter rumah sakit jiwa kan dibilang dia nggak apa-apa, dia hanya memang paranoid itu kan, paranoid. Jadi semua kemarahan, semua kebencian dia akan tuangkan di lukisan. Saya simpan semua lukisannya itu. Nah, dia disimpan di situ. Dia karena orang seni. Dia di situ 2 minggu, saya bawa pulang, saya rawat sendiri dalam kondisi saya pun saat itu belum fit betul kan. Udah dari situ saya bawa pulang lagi ke Cilegon. Nah, di situ saya agak-agak gimana karena udah saya titirah, saya pindah ke daerah Gunung Halu. Anak saya yang kedua ini akhirnya sama papahnya, karena papahnya
mungkin nggak bisa merawat dia dengan kondisi dia begitu karena dia memang hilang Ingatan. hilang sebenarnya kalau hilang ingatan sama sekali nggak, dia udah menuju baik, hanya waktu itu dokter bilang tolong jangan di stop minum obat-obatannya. Oke. Tapi karena papahnya mungkin saat itu nggak sanggup untuk merawat dia, akhirnya dia dimasukkan ke salah satu pesantren selama 2 tahun dia di sana. Tapi selama itu saya selalu memimpikan dia nangis minta tolong, mama tolong saya, mama tolong saya. Akhirnya saya dilarang untuk nengok ke sana sama sekali sama papahnya. Selama 2 tahun saya nggak pernah ketemu. Akhirnya dia pulang. Dia pulang, saya karena saya meminta dia untuk pulang. Kondisi dia saat pulang dari sana jauh lebih parah lagi, dan dia benar-benar hilang apa ya, yang dia datang dia tahu saya mamahnya, tapi terkadang timbul benci ke mamahnya. Dan satu pertanyaan dia, kenapa saya dikorbankan, kenapa saya dijadikan tumbal. Saya bawa lagi pengobatan ke sana, dan saya tidak hentikan pengobatannya sampai saat ini. Saya masih berobat. Jadi dari tahun 2014 lah, sudah hampir 7 tahun. Sampai hari ini masih terus berobat. Tapi dia sudah 80%. Sudah mulai balik lagi. Asal memori dia tentang rasa sakitnya itu tidak muncul lagi. Nggak muncul lagi. Tapi tidak diganggu-ganggu dengan kalau dia misalkan peristiwa itu dia termenung lagi. Ini perempuan atau laki? Laki. Nah, di tahun kemarin 2 tahun yang lalu, anak saya yang ketiga kerja di Pelabuhan Merak waktu itu. Tiba-tiba anak saya nelpon, dia masuk rumah sakit sendiri. Gitu. Posisi saya udah di sini, dia di Merak, dia nelpon, mama aku mau mati, mama aku nggak kuat, mama aku sakit kepala, mama gini. Itu pas di hari bulan 2 tahun yang lalu. Akhirnya dia dicek dan dokter menyatakan bahwa dia meningitis. Ini yang ketiga? Yang ketiga. Tadi yang kedua? Yang kedua. Nah, dia nyatakan bahwa anak saya meningitis, tapi dia masih tetap waktu itu kerja di Cilegon, dan saya bilang ya sudah, biarlah di Cilegon. Tapi karena kondisi dia yang semakin ini, akhirnya saya memutuskan dia untuk saya bawa anggaplah di kampung itu tuh titirah. Mungkin lebih bisa mendekatkan diri sama Allah. Kebetulan Bapak almarhum juga waktu itu ada pesantren, ada apa. Jadi saya giring anak-anak ke sana gitu. Dan Ibu, alhamdulillah. Kita lanjutin nanti ceritanya Ibu Engin, kita lanjutin setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Talk To Me. Sahabat Tasmai Media, bertemu kembali lagi masih bersama Ibu Engin yang punya cerita buat saya luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu terjadi dalam diri saya atau mungkin dalam diri sahabat yang nggak semua ya perempuan bisa sanggup saya mau bilang mengawini problem ini beruntun dan bagaimana menghandle masalah-masalah yang terjadi beruntun. Ibu, boleh kita lanjutin? Anak kedua kena sakit. Iya. Anak ketiga meningitis. Anak ketiga ya Bu ya? Iya, betul. Tapi anak keempat aman? Anak keempat yang bungsu alhamdulillah aman. Dia sekarang sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Dia baik-baik aja. Sebenarnya dia pun ada sedikit ada trauma, sedikit ada tekanan. Cuma ya mungkin dia lebih kuat lah. Ya, lebih kuat dari kakak-kakaknya. Ibu selesai operasi ya. Saya mau ngebayangin sedikit. Ibu selesai operasi, masa pemulihan. Ibu tahu tiba-tiba maaf sekali suami ninggalin ibu. Udah suami ninggalin ibu ngeliat anak ketiga sakit.
perasaan ibu gimana sih campur aduknya? Ya campur. Bagaimana ibu mengelola masalah ini, Bu? Mungkin saat itu saya bilang, ya Allah, mungkin ini ujian dari Allah. Ini mungkin dulu saya sendiri mungkin banyak salah atau banyak dosa yang pernah kita tidak sadari. Kalau itu memang dianggap bahwa ini, kata Allah, inilah untuk mengurangi dosa-dosa kamu, ini yang kamu lakukan. Saya ikhlas. Ya saya jalanin aja. Dan itu balik lagi, saya mungkin dari ujian dan cobaan Allah yang pertama, saya kembali titirah ke kampung lah. Orang bilang saya kembali ke kampung. Tapi saat itu saya ada hikmahnya. Saya dikasih Allah kesempatan untuk merawat ibu. Ibu waktu itu kan jatuh sampai ibu akhirnya lumpuh, nggak bisa apa-apa. Sampai alhamdulillah meninggalnya, saya bisa itu. Jadi saya ngerasa ya Allah mungkin dibalik itu semua, inilah hikmahnya. Kemudian saya pulang ke sana, ternyata Bapak almarhum pun meninggalkan tanah yang diwafatkan untuk membuat sebuah pesantren, dan di sana juga pesantrennya apa ya, pebalatak lah kalau istilahnya itu kan. Nggak jalan lah. Nggak jalan. Jadi saya juga ngerasa ya Allah mungkin saya harus bangkit di balik keterpurukan saya. Luar biasa, Bu. Saya nggak ngebayangin kalau itu terjadi dalam diri saya, beruntun gitu. Ibu masih terus bisa tegar gitu, Bu? Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah saya pindah ke kampung, di sana saya harus berusaha bagaimana caranya saya harus bisa, ya paling nggak saya sendiri lah, saya harus ngidupin diri saya sendiri gitu. Walaupun orang tua misalkan ada sedikit sawah atau apa yang namanya di kampung kan pasti ada ya Pak, sawah, kebun atau gitu. Tapi saya punya basic dulu di Cilegon, saya catering. Saya juga di Cilegon saya dulu ngajar kayak sulam-sulam pita gini. Dulu saya sering ngajar di dinas sosial. Saya sering dipanggil dari dinas sosial ngajar. Nah berbekal ini ibu mengisi waktu-waktu di mana memanage masalah dengan segala problem yang ibu tadi ceritakan itu. Ibu masih sempat untuk mengulik apa sih namanya, keahlian ibu, hobi ibu dengan cara seperti ini. Luar biasa. Saya nggak bisa ngomong kalau kayak gini. Masih ada apa ya, seperti ibu ini di tengah problem yang nggak semua orang bisa sanggup, tapi masih bisa membuat sebuah sulaman ini nama Bu ya? Ya, sulam pita seperti ini. Dari pita. Dan bahkan ini bisa jadi bisnis sendiri ya Bu? Ya, kalau dulu saya lebih sering dipanggil untuk ngajar. Ngajar. Makanya mungkin berbekal keterampilan saya yang dulu di Cilegon, saya pulang ke kampung di sana, ya itulah yang saya aplikasikan di sana. Kalau saya lihat makanan di sana, saya coba bikin, dan alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang baik dari Lumbung Indonesia, salah satunya Bu Deliana kan. Bu Heni ngajak, ayo masuk ke sana. Saya masukin lah beberapa, waktu itu ada gurilem, ada dodol, ada apa, awalnya dari situ. Jadi disitulah saya termotivasi. Saya di sana banyak bertemu dengan ibu-ibu yang ternyata mereka pun punya problem yang sama dengan saya gitu ya. Sama-sama ya semua punya masalah, mungkin kadar masalahnya yang berbeda-beda setiap orang itu aja. Nah, saya bersyukur saya ditemukan dengan orang-orang baik di sana. Lumbung Indonesia. Di Lumbung Indonesia. Yang mempertemukan ibu dengan sahabat-sahabat. Jadi memang kata Allah itu kalau kita berkawan akan jadi apa, di mana tergantung di mana kita berkawan Ibu ya. Karena kalau Ibu berkawan dengan teman-teman yang baik, menjadi apa? Ada ambience yang positif gitu ya, jadilah produk-produk seperti ini. Ibu, kita akan ngomong lagi, sekarang harus semangat, kita akan ngomong segmen berikutnya tentang produknya Ibu. Karena produk ini harus dibeli, diborong sama sahabat Tasmaya Media. Talk to Me kembali lagi setelah bersama-sama. Talk to Me masih bersama Ibu Ecin. Wanita luar biasa, produk Indonesia, dan punya mental baja yang buat saya sih gila ini ya. Kalau ada sahabat Tasmaya Media punya masalah seperti Ibu Ecin ini dan bisa ngejalanin, datang dong ke Talk to Me, kita ngobrol juga karena kita butuh konten-konten yang baik, bagus, dan inspiratif.
Ibu Ecin, kita sekarang cerita tentang semangat ya. Ya. Ibu sudah sehat ya, insya Allah anak Alhamdulillah. Ibu terus sehat ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah akan kasih terus keberkahan buat Ibu di tengah Amin. segala macam persoalan. Selama kita yakin karena Allah sudah bilang la in syakartum la azidannakum ya. Kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah terus, dan insya Allah dengan cerita Ibu itu Allah akan tambah rezeki dan berkahnya. Terbukti di tengah persoalan Ibu masih mampu melahirkan sebuah produk ini. Ini produk namanya coklat Dodol kacang balut coklat. dodol kacang Balut coklat. balut coklat. Nah, afdol rasanya kalau saya belum. Dodol kacang balut coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti dodol. Memang dodol ya. Nah, kenapa dinamakan balut coklat? Karena ketika digigit, rasa coklatnya kerasa banget ya Bu ya. Dodol apa tadi Bu? Kacang merah. Dodol kacang balut coklat, rasanya bikin nagih. Ini harus jadi tagline Bu. Karena produk lumbung Indonesia ini emang luar biasa. Lumbung Indonesia ini banyak merangkul UKM di seluruh Indonesia. Bahkan saya dengar lumbung Indonesia itu sampai ke Eropa. Ya, kita doain orang-orang baik seperti ini harus dikasih tahu, dikabarkan ke banyak orang. Supaya apa? Energi positif yang ada di lumbung Indonesia ini terus tersebar. Ya. Ibu ini terbuat dari apa aja? Itu terbuatnya dari kacang merah, gula aren, gula putih, sama kelapa. Kelapa itu. Iya, ada rasa kelapanya ya? Iya, sama kelapa. Ini enak memang bener Bu, kalau dibawa buat jalan-jalan luar negeri di pesawat, harusnya teman-teman beli satu gini berapa Bu? Itu satu gitu 30.000. 30.000. Ya Allah, murah ya. Kenapa Ibu memilih usaha seperti ini? Awalnya saya hanya terinspirasi ini. Saya ke kampung, di sana kan banyak daun jagung awalnya. Terus di sana petani kan banyak yang nanam kacang merah juga. Mereka biasanya kalau orang Sunda lah ya, orang di sayur kacang merah cenderungnya kan hanya begitu. Terus saya lihat di Cililin itu kan ada wajit Cililin, ada dodol kacang. Iya. Awalnya saya juga waktu pertama ke Lumbung Bandung itu saya bungkusnya sama daun jagung. Oke. Nah, tapi ternyata kan saat itu nggak bisa tahan lama karena nggak pakai pengawet sama sekali gitu. Paling lama itu 3 minggu udah nggak bisa dimakan lah, udah nggak bisa dikonsumsi. Mungkin dikonsumsi masih ada tapi dia keluar bau apek. Oke. Nah, akhirnya saya ngobrol sama ya ibu-ibu yang baik hati di Lumbung Bandung, ada masukan coba deh diganti, jangan pakai daun jagung. Kayaknya ini bau apeknya dari daun jagung gitu. Iya ya, tapi saya mau ganti misalkan dengan plastik yang kalau orang itu kan suka ada bikin wajit atau kertas yang warna-warni itu. Iya. Cuma saya ngeliat, aduh kok kayaknya kurang cantik. Kurang ini. Akhirnya saya cobalah saya balut sama coklat gitu. Walaupun mungkin otomatis kan biaya nambah dikit karena kan harus beli DCC-nya Drag Cooking coklatnya itu. Iya. Tapi saya mikir apa salahnya sih? Yang tadi orang menganggap dodol kacang itu dengan dibungkus daun jagung itu kan itu makanan jadul gitu. Makanan yang kurang dilirik sama anak ABG sekarang gitu. Akhirnya saya punya inspirasi, udah saya balut dengan coklat, penampilannya jadi seperti ini dan anak-anak muda juga lebih tertarik gitu. Jadi walaupun ini makanan jadul, tapi kalau saya olah dengan cara seperti itu, jadi bisanya ya jadi lebih ini. Gitu aja. Maka terciptalah produknya seperti ini Bu ya. Dimasukin satu botol, satu toples ini dapat berapa isinya Bu? Kira-kira? Itu kurang lebih setengah kilo. Oh, setengah kilo ya? Kurang lebih setengah kilo beratnya. Oke. Saya coba kemarin itu waktu ada pandemi itu agak repot, terus di Lumbung Indonesia juga karena kemarin saya belum dibuat begini, akhirnya saya coba kemarin lewat online dan alhamdulillah ada pemesanan kayak dari Jogja, dari Semarang gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Omsetnya berapa Bu? Sebenarnya belum besar sih. Omsetnya sebut aja nggak apa-apa.
besar kecil kan tergantung cara pandang Ya, kita ya Bu ya. sebelum pandemi itu saya bisa lah mungkin 1 bulan ya. 1 bulan dari omset saya bisa 1 juta atau 2 juta itu bisa buat maksudnya buat menutupin kehidupan saya karena kan Alhamdulillah. kehidupan di kota besar dengan kehidupan di kampung itu juga berbeda ya, berbeda. Jadi mungkin kayak di kampung kan namanya sayuran atau apa masih kita bisa nanam. Saya coba hidroponik, saya coba apa itu kan bisa gitu. Jadi kalau di kota serba itu, jadi ya alhamdulillah bisa nutupin. Ayo sekarang sahabat Tasmai Media jangan lupa beli produk Ibu Ecin lewat Dapur Nice Dodol kacang balut coklat. Balut coklat ya. Yang bisa diperoleh di mana Bu kalau ada yang mau nyari ini? Mungkin di Lumbung Indonesia bisa. Di nomor handphone saya juga ada di Oke, situ. nomor handphonenya 08139956 0927 ya. Jadi jangan lupa beli produk ini di Lumbung Indonesia. Ibu Ecin terima kasih Ya, ngobrolnya banyak banget yang saya dapat hikmahnya buat teman-teman yang masih sehat. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berbagi. Karena sehat dan sakit kita nggak ada yang tahu. Iya. Demikian tadi obrolan saya dengan Ibu Ecin. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.